Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ingat Husain Cironi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Pengertian perencanaan sumber daya manusia sendiri yaitu menurut Mondi dan Noe pada tahun 1995 mendefinisikan perencanaan sumber daya manusia sebagai proses yang secara sistematis mengkaji keadaan sumber daya manusia untuk memastikan jumlah dan kualitas dengan keterampilan yang tepat akan tersedia pada saat mereka dibutuhkan. Kemudian, Eric Vetter dalam Jackson dan Schuler pada tahun 1990 dan Schuler dan Walker pada tahun 1990 juga mendefinisikan perencanaan sumber daya manusia atau HR planning sebagai proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia organisasi dari posisinya saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan. Dari konsep tersebut, perencanaan sumber daya manusia dipandang sebagai proses linier dengan menggunakan data dan proses masa lalu sebagai pedoman perencanaan di masa depan. Faktor-faktor forecasting dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada faktor eksternal yang terdiri dari faktor ekonomi nasional dan industri, faktor sosial politik dan hukum, faktor teknologi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang terakhir ada faktor pesaing. Dan yang kedua ada faktor internal yang terdiri dari rencana strategik dan rencana operasional, dan faktor bisnis baru, faktor desain organisasi dan desain pekerjaan, dan yang terakhir ada faktor keterbukaan manajer. Yang ketiga ada faktor ketenaga kerjaan yang terdiri dari pensiun, PHK, meninggal dunia, dan karyawan yang sering absen, dan promosi atau kenaikan pangkat, dan karyawan yang mendapat tugas pelatihan di luar. Teknik-teknik forecasting dalam perencanaan sumber daya manusia yaitu ada teknik Delphi, analisis tren, incrementalisme, collective opinion, categorical and closer forecasting, modeling, dan terakhir pendapat lain. Manfaat perencanaan pengembangan sumber daya manusia di masa depan ada meningkatkan pendayagunaan sumber daya manusia guna memberi kontribusi terbaik. Yang kedua, menyelaraskan aktivitas sumber daya manusia dengan sasaran organisasi agar setiap pegawai atau tenaga kerja dapat mengoptimalkan potensi dan keterampilannya guna meningkatkan kinerja organisasi. Dan yang ketiga, penghematan tenaga, biaya, waktu yang diperlukan sehingga dapat meningkatkan efisiensi guna kesejahteraan pegawai atau karyawan. Tahapan suksesi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada pengumpulan dan analisis data untuk meramalkan permintaan maupun persediaan sumber daya manusia yang diekspektasikan bagi perencanaan bisnis masa depan. Yang kedua, mengembangkan tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, merancang dan mengimplementasikan program-program yang dapat memudahkan organisasi untuk pencapaian tujuan perencanaan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, mengawasi dan mengevaluasi program-program yang berjalan. Kesimpulan dari hasil presentasi saya yaitu isu mengenai sumber daya manusia adalah hal penting dan mendasar dalam perusahaan secara luas. Perencanaan sumber daya manusia sebagai proses mengenai pembuatan kebijakan baru, sistem, dan program yang menjamin pengelolaan sumber daya manusia di bawah kondisi yang tidak pasti atau cepat berubah. Forecasting atau peramalan kebutuhan sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mengantisipasi perubahan staf dan keperluan perusahaan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi untuk dilakukannya forecasting sumber daya manusia bagi perusahaan, yaitu faktor internal, eksternal, dan ketenaga kerjaan. Sekian hasil kerja saya
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.